Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Matau tentang podcast pendidikan. Saya Zidan Nasyon Firdaus dengan NIM K252109. Saya di sini masih di kampung ya. Jadi saya minta bantuan kepada kakak saya untuk membuat podcast tentang pendidikan. Beliau juga lulusan dari Universitas Pekalongan. Silakan mau dikenalkan langsung. Oke, perkenalkan nama saya Fanizatul Iza. Saya sendiri di sini akan membantu adik saya untuk mengerjakan tugas dari Bapak mengenai podcast pendidikan. Sebelumnya saya sendiri bukan dari Universitas UNS, namun saya sendiri dari Universitas Pekalongan. Dulu jurusan apa kak? Oh, saya sendiri dulu di SMA ya, bukan dari SMK. Jadi kita berbeda alumni. Kalau sendiri dari SMK, saya dari SMA. SMA. SMA 1 Kota Pekalongan. Saya sendiri dari SMK Negeri 1 Ampel Gading di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kalau di SMA itu ada berapa jurusan? Kalau menurut jurusan sendiri itu dari SMA sama Pekalongan sama SMK itu kan beda ya. Kalau dari SMA itu jurusannya mengenai IPA, IPS, bahasa gitu. Namun kalau dari SMK sendiri jurusannya apa aja sih? Di sekolah saya itu banyak jurusannya. Ada yang pertama TKR, itu yang sangat diunggulkan di SMK saya. Yang kedua teknik mesin, terus teknik komputer dan jaringan, tata busana, TITL, terus pengelasan juga ada, dan lain-lain juga sih. Ada sekitar 2 lagi, mungkin saya hampir lupa karena itu jurusan yang kurang diminati di SMK saya sendiri. Nah, untuk kakak sendiri nih, apa sih kak pengalaman kakak atau pengetahuan kakak tentang apa itu pendidikan yang sudah kakak pelajari di Universitas Pekalongan ini? Oke, tadi yang sudah dijelasin mengenai jurusan dari SMA sama SMK sendiri sudah berbeda ya. Kalau SMK mengenai IPA, IPS, bahasa, namun kalau dari SMK itu ada seperti TKR, Taraboga seperti itu. Jadi sudah dari jurusannya aja sudah berbeda. Jadi untuk pendidikan menurut saya sendiri itu dimana kita mencari, kita memperoleh, kita mendapatkan ilmu untuk diri kita, untuk masa depan kita, bukan hanya untuk masa depan yang akan kita bekerja sebagai apa, kita menjadi apa, namun juga bermanfaat untuk diri kita, menjadi nilai moral diri kita. Kita tuh dari nilai yang kita cari itu tuh kita menjadi kepribadiannya seperti apa. Karena kalau misalkan pendidikan yang kita peroleh itu kurang, pasti perilaku dari kita sendiri itu kurang. Kita bisa mencerminkan dari bagaimana kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh ataupun tidak, seperti itu. Untuk pendidikan menurut Zidan sendiri gimana sih? Kalau menurut saya itu yang saya ketahui, yang saya alami itu pendidikan itu dimana individu dari diri kita itu memperoleh pengetahuan, keterampilan, norma, kedisiplinan yang diperlukan untuk pengembangan diri kita sendiri dan berkontribusi dalam masyarakat sekitar seperti itu. Ini melibatkan pembelajaran di sekolah, perguruan tinggi, eh, atau melalui pengalaman sehari-hari kita dalam kehidupan kita, dalam membantu orang mengembangkan potensi mereka dan mencapai tujuan dalam kehidupan yang sesuai yang keinginan kita seperti itu. Yang dipelajari dalam pendidikan itu menurut kamu apa? Kalau menurut saya yang kita pelajari dari pendidikan itu tuh kita kita memperoleh sebuah ilmu untuk diri kita, bukan hanya untuk diri kita sih, cuman untuk masyarakat juga kita harus bermanfaat dari ilmu yang kita peroleh. Jadi pendidikan itu kita cari bukan hanya untuk diri kita, juga kita harus mencari pendidikan itu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi seperti misalkan kita memperoleh pendidikan, ilmu yang baik, pastinya kita juga akan kebentuk untuk perilaku kita yang baik, dan orang lain akan melihat kita sebagai orang yang, oh iya, orang yang berpendidikan itu seperti itu ya, berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan, seperti itu. Ya, itu pendidikan yang bisa kita pelajari menurut saya pribadi. Dan untuk Zidan sendiri gimana sih?
Menurut saya itu proses dan persoalan yang berkaitan dengan pendidikan baik secara praktik maupun secara teori ya. Menurut saya seperti itu singkatnya. Oke. Terus bagi saya juga di SMK itu pendidikan sangat lebih ke praktiknya ya, lebih ke praktik. Teorinya itu cuman ya teori, tetap teori, cuman agak lebih ke misalkan 70% praktik, 30%-nya teori seperti itu ya. Karena di SMK juga kita diajarkan untuk menjadi apa ya namanya, pekerja-pekerja yang sangat dibutuhkan oleh pabrik-pabrik di Indonesia dengan eh, pemikiran-pemikiran yang lebih seperti itu. Makanya saya mengambil jurusan PTM ini karena ya saya dari dulu dari SMK-nya itu jurusan teknik mesin. Kemudian saya ingin melanjutkan ke yang terus berkaitan dengan mesin seperti itu. Oke, berarti dari jurusan SMK itu sendiri lebih ke 30%-nya teori, namun 70%-nya itu langsung praktik ya, Ya, langsung turun ke kalau lapangan. pengalaman saya seperti itu, Kak. Oke. Kalau di SMA itu gimana? Kalau dari SMA itu malah kebalikannya. Jadi yang 70% itu tentang teori, 30%-nya saja itu tentang praktik. Jadi kita untuk praktiknya itu hanya selingan saja. Kalau di SMK itu kan malah praktiknya itu sebagai pelajaran hari-harian gitu kan. Iya. Ya, kalau di SMA itu hari-harinya kita pakai teori seperti itu. Jadi sudah dilihat dari jurusannya aja udah berbeda ya. Berhubung podcast ini tentang pendidikan kejuruan itu menurut saya itu jenis pendidikan yang fokus pada pengembangan keterampilan, eh, apa ya, pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekerja dalam suatu industri atau profesi tertentu. Materi dalam pendidikan kejuruan itu melingkupi pelajaran-pelajaran yang relevan dengan bidang keahlian tertentu ya. Dan seperti materi tentang teknik, teknologi, kesehatan, bisnis, dan juga seni seperti itu ya. Materi pendidikan kejuruan juga biasanya melibatkan teori dan praktik termasuk pembelajaran tentang peralatan, teknik, prosedur, dan standar keamanan yang berlaku pada bidang industri tersebut. Selain itu, pendidikan kejuruan juga dapat mencakup pelatihan soft skill seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim. Yang terpenting itu kesuksesan di dunia kerja seperti itu. Pendidikan kejuruan ini juga dapat bervariasi tergantung pada bidang keahlian yang kita minati. Namun intinya adalah mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam karir yang mereka pilih. Apakah karir kita untuk menjadi lebih baik, untuk mendalami pendidikan itu tersendiri, bisa juga kita melanjutkan ke universitas-universitas atau perguruan tinggi. Tapi kalau ingin bekerja dan untuk mengasah skill kita sendiri, juga dapat langsung ke industri seperti itu. Jadi bisa disimpulkan nih dari penjelasan Zidan mengenai pendidikan kejuruan itu lebih ke kita turun ke lapangan langsung sesuai dengan profesi mahasiswa itu sendiri. Jadi kita sekolah tuh sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan profesi kita. Kita suka apa? Misalkan kita suka megang komputer nih, kita ahli dalam komputer, jadi kita ambil jurusan seperti yang di SMK tadi, kita ambil TKJ ya, benar ya? TKJ TPM. Oh, TPM ya, Teknik seperti pemesinan. itu. Jadi sesuai dengan ahli kita, sesuai dengan minat kita. Bukan seperti dari yang di SMK itu kan cuman ada IPA, IPS itu kan nggak yang menjurus langsung ke profesi kita sesuai dengan bidang kita, kemampuan kita itu kan kita nggak terlihat banget. Tapi kalau di SMK sendiri seperti kejuruan itu langsung dengan keahlian kita, kemampuan kita. Jadi kita kalau misalkan nanti lulus dari SMK bisa langsung ambil kerja yang sesuai dengan minat kita. Jadi kita kerja itu sesuai dengan profesi kita, keterampilan kita, kemampuan kita. Kerjanya tuh nggak yang pusing karena emang kita ambilnya sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Seperti itu. Podcast kali ini saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.